terlihat sangat besar sekali. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan berjanji akan merehabilitasi atau memperbaiki habitat gajah. Hal itu sebagai salah satu solusi agar ketersediaan makan gajah aman dan rombongan gajah liar tidak lagi masuk ke pemukiman warga. Sini, Mbah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yayan Ruhyansyah, saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung Barat Senin pagi. Konflik antara gajah dan manusia masih kerap terjadi setiap tahun. Hal itu kemungkinan karena habitat gajah liar rusak dan persediaan makanan di hutan habis. Salah satu solusi yang juga akan dilakukan adalah pemasangan GPS pada salah satu rombongan gajah liar. Hal itu guna memantau pergerakan rombongan gajah supaya bisa diantisipasi jika bergerak ke arah permukiman warga. Kalau gajah itu kan dipimpin oleh betina tertua yang paling dominan, itu Bunga dan Citra dikasih nama. Ini sudah dipasangi satelit collar, GPS collar sehingga bisa dipantau pergerakannya. Itu menjadi antisipasi bagi masyarakat di sekitar situ untuk mengantisipasi seandainya mereka sudah mulai mendekat. Seperti diberitakan sebelumnya, rombongan gajah liar masuk ke pemukiman warga di wilayah Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh pada 22 Februari lalu. Hewan bertelinga lebar itu juga merusak rumah-rumah warga karena diduga kelaparan di habitatnya. Rombongan gajah itu masuk permukiman yang terletak berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan habitat alami gajah Sumatera. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemenang Pilkada 2020 wilayah Kabupaten Pesisir Barat belum dilantik karena masih ada sengketa di tingkat Mahkamah Konstitusi atau MK. Akibatnya saat ini masih terjadi kekosongan jabatan bupati di wilayah tersebut. Senin siang, Gubernur Lampung Arinal Junaidi akan mempersiapkan pejabat pelaksana tugas harian bupati di Pesisir Barat. Nama calon PLH Bupati Pesisir Barat itu masih dirahasiakan Gubernur, namun disebutnya berasal dari ASN di lingkungan Pemprov. Tapi kriterianya seperti apa sih Pak? Yang kita minta Pak nantinya? Apa? Kriterianya Pak? Kriteria apa? Untuk PJ Pesisir Barat. Dia otaknya harus sama dengan bupati. Pengalaman, ya, lalu penguasaan, tata kelola pemerintahan, kedisiplinan, track record, dan sebagainya. Seperti diberitakan sebelumnya, 8 kabupaten dan kota di Lampung melaksanakan Pilkada serentak 2020 lalu. 7 pemenang Pilkada itu telah dilantik untuk menjabat sebagai bupati dan wali kota definitif pada hari Jumat pekan lalu. 8 daerah yang melaksanakan Pilkada yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Waikanan, Pesawaran, dan Pesisir Barat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Bandar Lampung bekerja sama dengan Brigif 4 Marinir untuk memperkuat dan meningkatkan swasembada pangan. Hal itu terungkap saat Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyambangi markas Brigif 4 Marinir di Pesawaran Senin pagi. Kerjasama meningkatkan swasembada pangan itu dilakukan dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan hingga peternakan. Seperti menanam bunga matahari di lahan seluas 1,5 hektar, lalu beternak ikan bawal bintang di Keramba Jaring Apung. Kemudian menanam aneka sayuran dan buah di Taman Agrowisata Jala Senastri, hingga usaha peternakan sapi yang dikelola Batalion Infanteri 7 Marinir. Lagi di sini luar biasa, walaupun tempatnya sepanas ini, tapi tanamannya, buahnya, sudah itu piaraannya luar biasa. Ini memotivasi kita. Mudah-mudahan lahan seperti apapun juga kalau kita memang mau, ternyata luar biasa hasilnya. Peternakan, pertanian, tadi ada beberapa yang panen dan saya hari ini khusus mengagendakan Taman Jala Senastri untuk khusus bunga matahari. Nah ini saya pikir memang Bunda Eva lah yang cocok untuk menanam di sana karena bunga matahari itu sebagai simbol dan yang tentunya akan membawa kebaikan untuk kita semua. Pengelolaan pertanian, perikanan, dan peternakan ini dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada di Kesatriaan Marinir Piabung Pesawaran.
Sesuai instruksi pemerintah, pasukan marinir juga dilibatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mulai digalakkan di masa pandemi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran. Memasuki musim panen raya padi di Tulang Bawang dan Mesuji, pihak Gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog Cabang Menggala mulai mempercepat penyerapan gabah petani. Percepatan penyerapan itu menurut pihak Bulog yang membawahi 3 kabupaten yakni Tulang Bawang Barat, dan Mesuji merupakan instruksi pemerintah pusat. Sementara panen raya mulai dilakukan petani dan penyerapannya akan dilakukan hingga Maret 2021. Segera menyerap gabah dari petani yang insya Allah rencananya panen di akhir Maret. Untuk saat ini Pak, stoknya? Untuk saat ini stok kita untuk KCP Menggala ada sekitar 4.000 ton. Dan standarnya sendiri? Kalau kita di Bulog pembatasan nggak ada, tapi kita kan semaksimal mungkin kalau bisa Bulog KCP Menggala akan menyerap gabah petani sebanyak mungkin dengan ketentuan atau dari harga impres. Percepatan penyerapan gabah petani dilakukan dengan membeli gabah sesuai harga dari instruksi Presiden yang berlaku. Hal itu untuk menjaga kestabilan pangan dan stok pangan hingga 3 bulan ke depan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.